Warga yang panik tak henti kumandangkan takbir saat badai menerjang permukiman mereka di Desa Batangan, Bangkalan, Jawa Timur. Badai juga membuat pepohonan tumbang di halaman rumah warga serta jalanan desa. Sejumlah rumah warga juga rusak akibat tertimpa pohon besar. Menurut warga, angin kencang disertai hujan deras berlangsung 1 menit. Namun daya rusaknya cukup besar. Sementara Desa Batangan menjadi yang paling parah terdampak dari sejumlah desa lainnya. Ya anginnya dari arah sana Pak. Ya terus ada beberapa kejadian ya kayak pohon tumbang sama yang sampai tumbang ke rumah saya ini. Dan ya seperti inilah keadaannya. Banyak yang di selatan itu tumbang semua. Yang rusak apa, Jin? Yang rusak ya cuman dapur, ya gentengnya itu ketinggian kayu. Selain rumah ada apa saja Pak yang rusak? Ada sekolah SD 1 cuman rusak ringan. Sampai roboh Pak rumah? Ada yang sampai roboh rumahnya Pak? Rumahnya nggak roboh sih enggak, cuman hancur semua. Warung? Ada warung satu. Warung roboh? Ada roboh. Warung satu dekat balai desa. Pihak desa saat ini masih melakukan pendataan bersama BPBD Kabupaten Bangkalan terkait kerusakan dan kerugian akibat musibah ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Truk bermuatan ribuan kemasan susu yang melaju dari arah Surabaya menuju Semarang, Jawa Tengah, terguling ke dalam sungai di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Ribuan susu kemasan yang berada di dalam boks akhirnya tumpah dan hanyut terbawa air sungai. Sopir truk yang dibantu warga berusaha terjun ke sungai untuk mengamankan susu kemasan yang masih bisa terselamatkan. Sementara itu, beberapa warga lainnya berusaha menjarah susu yang mengapung di sungai dan dibawa pulang. Saat melintas di lokasi, ban belakang truk oleng sehingga truk tidak bisa dikendalikan. Kondisi jalan yang masih gelap membuat pandangan sedikit terganggu sehingga truk berhenti di bahu jalan yang miring hingga terguling ke sungai. Malam-malam warga jalan biasa. Kayak banyak belakangnya mumbul. Gitu. Bagaimana? Ya kan berhenti tapi langsung gini. Petugas mendatangkan kren untuk mengevakuasi truk dari dalam sungai. Alat berat yang didatangkan harus ekstra hati-hati saat mengangkut truk untuk meminimalisir muatan tidak tumpah ke sungai lagi. Kita evakuasi bersama warga sekitar dan teman-teman untuk kita masukkan di mobil patroli kita, Pak. Untuk kondisi supir gimana Dan? Untuk kondisi sopir, alhamdulillah selamat. Akibat kecelakaan ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ribuan buruh gelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, protes terkait maraknya PHK. Ratusan petugas dikerahkan di hari ketiga pencarian korban longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Usai pemusatan latihan terakhir di Bali, timnas menuju Jakarta sore ini. Ya, halo pemirsa, buntut dari longsor kawasan tambang Gunung Kuda, polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka, pemilik dan kepala teknik tambang, dituntut bertanggung jawab atas tragedi yang menghilangkan belasan nyawa. Saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta. Mereka protes terkait maraknya PHK hingga menuntut pemerintah tindak tegas praktik impor ilegal. Masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara memulai aksi dengan long march dari kawasan Gambir menuju Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Negara.
Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja serta penolakan terhadap praktik impor ilegal yang dinilai menyebabkan gelombang PHK di berbagai sektor industri. Selain itu, para buruh juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada pekerja serta mendesak adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi buruh di Indonesia. Aksi demo ini juga menyebabkan pengalihan lalu lintas di beberapa ruas jalan di sekitar Istana Negara. Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, 1 Juni 2025, PDI Perjuangan menggelar upacara. Sejumlah kader PDIP hadir di halaman Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan untuk mengikuti upacara yang berlangsung khidmat. Upacara dipimpin anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, politikus Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Kris Dayanti, dan sejumlah kader PDIP. Pesan tema peringatan Hari Lahir Pancasila, memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, memperkuat fondasi bangsa. Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar tasyakuran Hari Penyiaran Nasional ke-92 saat momen Hari Lahir Pancasila di Tanah Abang, Jakarta. Hari penyiaran biasa digelar setiap tanggal 1 April, namun kali ini sengaja digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Acara diisi dengan pemotongan tumpeng dan fun walk atau jalan santai, sekaligus kampanye penyiaran berkualitas. Di era disrupsi media, Ketua KPI Ubaidillah menyebut jalan keluar harus dicari bersama-sama untuk mempertahankan penyiaran berkualitas. 2025 kolaborasi antara KPI. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas Ya, viral di media sosial, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menggerebek sebuah kapal ikan ilegal di perairan air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Ya, dalam penggerebekan beberapa waktu lalu, Vasco berpatroli bersama nelayan untuk menangkap pelaku penangkapan ikan ilegal, khususnya yang menggunakan alat tangkap troll mini atau pukat harimau. Bertemu dengan manajemen kapal, Vasco menegaskan kegiatan penangkapan ikan ilegal membawa kerugian besar terhadap para nelayan kecil. Vasco menyebut nelayan kecil selama ini kesulitan mencari nafkah karena maraknya praktik perikanan yang merusak lingkungan. Aturan Bapak menurut versi Bapak, yang jelas laut saya lihat rusak, Pak. Paham, Pak? Bapak mau minta mana? Kemana? Mau berlindung dalam mana? Lihat nggak, Pak, bunga-bunga karang itu? Ikan-ikan kecil itu yang Bapak angkut itu semua. Nangis nelayan saya, Pak. Nangis nelayan Bangi, Pak. Karena tindak laku Bapak ini. Dan tidak ngerasa bersalah lagi. Ya, aksi Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi yang secara langsung berpatroli bersama nelayan untuk menangkap pelaku penangkapan ikan ilegal, khususnya menggunakan alat tangkap troll mini atau dikenal juga dengan pukat harimau, menjadi sorotan. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami langsung ada Pak Wagubnya, Vasco Rusemi. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Vasco. Waalaikumsalam, selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau tadi kita lihat tayangannya, Pak Vasco, Anda merespon ada keluhan aktivitas nelayan yang katanya menggunakan alat tangkap ilegal ya, Pak, ya, dan Anda turun langsung. Bagaimana, Pak, kronologi awalnya Anda mendapat laporan ini? Jadi memang awalnya itu kami mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai tindak penangkapan ilegal menggunakan pukat nelayan ilegal ya, menggunakan pukat harimau dan mini troll. Bahkan ada pengeboman juga di sana informasinya. Dan itu sudah menjadi keluhan masyarakat ternyata selama bertahun-tahun. Dan dari laporan tersebut
akhirnya saya langsung tindak lanjuti, saya langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Dan langsung di situ saya minta kepada Dinas Kelautan Perikanan, dari KKP Kementerian perwakilannya Sumatera Barat, dan khususnya dari Polairut dari Polda Sumatera Barat untuk ikut turun bersama kami. Dan kita datang ke lapangan itu, pada saat itu kebetulan memang cuacanya kurang baik ya. Jadi kapal-kapal Pukat Harimau itu mereka nggak berlayar pada saat itu. Dan yang pertama itu nggak dapat, dan saya minta koordinasi yang baik antara instansi KKP, DKP, dan dengan Polda Sumbar, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa tangkap pelaku tindak penangkapan ikan ilegal tersebut. Pak Pasko, ketika Anda tadi menyidak dan juga langsung turun ke jalan, ada berapa Pak ketika Anda menangkap? Tadi kan kapalnya memang lagi cuaca buruk, jadi mereka sedang diam seperti itu. Ada berapa orang atau berapa kapal yang Anda sidak, Pak? Ya, kemarin itu yang tertangkap, kita dapat satu kapal dengan sekitar 12 ABK, dan ownernya pun langsung kita dari Polda juga dipanggil dan sudah diproses. Dan kami melihat ini kondisinya memang betul-betul bisa merugikan masyarakat ya, karena tindak laku penangkapan ikan ilegal ini udah berlangsung bertahun-tahun, Mas. Jadi akhirnya laut di sekitar air Bangis itu jadi hancur, dan karang-karang, bunga karangnya pun keangkat, ikan-ikan kecil keangkat. Yang mirisnya ini, penangkapan ikan ilegal ini dilaksanakan dan dioperasikan oleh nelayan-nelayan di luar Sumatera Barat. Ini jadi biasanya di lapangan itu, Mas, kalau misalnya kita nggak turun langsung, itu masyarakat itu yang akhirnya bisa jadi bakar-bakaran mereka. Nah inilah makanya saya minta saya turun langsung untuk bisa kita nantikan hukum rimba ya, yang mungkin kalau kita bilang quote-unquote hukum rimba terjadi. Saya nggak mau itu terjadi. Kita lakukan proses hukumnya biar ini bisa benar-benar terhenti lah. Jadi kalau kita tidak tegahi, tadi biasanya mereka tadi ya Pak, bentrok antara nelayan lokal dan juga yang dari luar tadi ya Pak ya? Iya. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, yang betul-betul merasakan masyarakat betul. Ini sangat menjadi perhatian khusus bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Aibangi, di Pasaman Barat ya. Dan itu membuat masyarakat akhirnya menjadi geram betul, Mas. Kalau ini tidak diproses, mungkin akan bisa menjadi konflik sosial akhirnya, dan saya nggak mau terjadi dan masyarakat saya dikorbankan dengan kondisi beberapa orang-orang mungkin nelayan dari luar khususnya yang melakukan tindak ilegal ini. Pak Pasko, ini mereka berasal dari luar Sumbar. Berarti dari wilayah mana Pak dari data yang Anda dapat? Yang kami dapat informasinya dari nelayan Sibolga. Memang beberapa oknum nelayan Sibolga ada yang masuk ke wilayah perairan Sumatera Barat dengan melaksanakan Pak Pasko? Iya. Pak Pasko izin, ya. Ya Pak Pasko, nampaknya ada gangguan dengan audio ya dan juga sinyal. Ya kita perbaiki dulu. Laksanakan menggunakan belah. Saya dapat laporan dari yang terbaru, alhamdulillah. Suara jelas, Mas? Pak Pasko izin boleh diulangi tadi batas Sibolga. Anda menyebutkan mereka datang dari Sibolga, biasanya dari Sibolga. Terus boleh dilanjutkan, Pak? Ya, jadi yang kita dapatkan masyarakat nelayan yang menangkap dengan metode pukat harimau ini ternyata memang dari wilayah Sibolga. Beberapa oknum nelayan yang memang saya anggap ini nelayan yang tidak bertanggung jawab ya. Bahkan beberapa nelayan yang dari Sibolga pun juga mencoba menghubungi kami, dan itu juga mereka sebenarnya tidak mau melaksanakan itu. Dan akhirnya jadi nggak semua nelayan Sibolga melakukan itu ke Aibangi, tapi memang ada beberapa nelayan-nelayan yang melaksanakan itu. Dan alhamdulillah, Mas, semenjak kita laksanakan penangkapan ini, sekarang sudah mulai ikan-ikan kecil pun sudah mulai datang lagi ke Aibangi, dan nelayan juga merasa
merasa terbantu dengan tidak adanya lagi penangkapan Fuad harimau ini di Oke, baik Pak Pasko. Satu Pak Pasko, mungkin pertanyaan terakhir ke depannya, kalau tadi kan kita sudah kalau tadi kita sudah sidak ya dan juga mendapati temuan seperti itu. Pak Pasko, suara saya jelas? Oke, nampaknya ada gangguan. Iya, jelas Mas. Ya, Pak Pasko, satu mungkin setelah sidak dan tadi Anda mendapatkan temuan di lapangan, ke depannya apa Pak upaya pencegahan agar hal ini tidak berulang? Iya, intinya kita berharap ada koordinasi yang baik. Halo Mas, jelas Mas? Ya, silakan Pak. Ya, kita berharap ada koordinasi yang baik antara masyarakat khususnya dengan pemerintah provinsi dan juga dengan kementerian di Kementerian KKP dan juga khususnya dari Polda. Alhamdulillah sekarang sudah ada koordinasi yang sangat baik dan Polda, terima kasih juga untuk Pak Kapolda yang telah membantu kami melaksanakan penangkapan illegal fishing ini. Kami berharap ada informasi-informasi tambahan dan apabila masih ada nelayan-nelayan dari luar Sumatera Barat itu melaksanakan tindakan seperti ini, bisa segera kita tangani hal ini, Mas. Oke, baik Pak Pasko, terima kasih ya atas wawancaranya singkatnya. Saya dengar Anda juga sedang ingin terbang ya Pak ya. Safe flight untuk perjalanannya Pak. Terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas Pak. Ya, terima kasih Mas. Mohon doanya untuk Sumatera Barat. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gara-gara bikin Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi marah, 20 supporter Persikas Subang yang menggelar aksi Selamatkan Persikas ditangkap Polres Subang. Usai diperiksa dan didata, mereka akhirnya dipulangkan. Dua 20 orang supporter Persikas ini dipulangkan Satreskrim Polres Subang usai diperiksa dan didata Kamis malam. Mereka ditangkap polisi usai menggelar aksi Selamatkan Persikas di acara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu malam. Menurut salah seorang supporter Persikas, aksi dilakukan karena tim kebanggaan mereka Persikas Subang yang berkompetisi di Liga 2 akan dijual pihak manajemen. Mereka ingin meminta Bupati Subang yang hadir di acara tersebut juga menyelamatkan Persikas dari rencana penjualan. Sementara Polres Subang berdalih hanya mendata dan memastikan mereka benar-benar supporter Persikas dan bukan penyusup yang akan berbuat onar. Gak pikir kamu? Rekan-rekan itu ingin menyuarakan aspirasi karena tim kebanggaan Kota Subang sedang ada rumor akan beralih ke Sumatera Selatan. Dan mungkin untuk penyampaian aspirasinya kita sangat menyayangkan karena tidak sesuai dengan timing dan kondisinya. Mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kita bagaimana untuk menyampaikan pendapat. Pasti ada. Adalah kami ingin betul-betul orang-orang tersebut merupakan supporter Persikas dan tidak disusupi oleh oknum-oknum lain yang punya maksud yang tidak baik. Sehingga kami datakan pada saat itu, namun ketika kami hubungi pihak orang tua maupun pihak yang bersangkutan, HP-nya tidak aktif, sehingga kami secara persuasif. Ya, sebelumnya Rabu malam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tidak punya etika. Berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong lihat spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025.
Dedi bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Ia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persika Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya itu penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Dedi Mulyadi marah karena saat insiden terjadi, ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Dedi pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dedi pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Dedi menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Dedi pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Kita ke informasi longsor pemirsa. Ratusan petugas dikerahkan di hari ketiga pencarian korban longsor tambang batu alam di Gunung Kudah, Cirebon, Jawa Barat. 8 korban diduga masih tertimbun material longsor. Petugas gabungan fokus mencari korban di area timur kawasan tambang, di mana sebelumnya 3 korban meninggal dunia ditemukan di area ini Sabtu sore. Selain ratusan petugas, sejumlah alat berat dan anjing pelacak juga diterjunkan membantu proses pencarian. Hingga kini total ada 17 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 8 lainnya dinyatakan hilang. Diduga bahwa ada bongkahan batu besar, itu diduga bahwa semua petambang berlindung di batu besar. Dari saksi yang memberikan informasi kepada Basarnas, maka untuk operasi SAR hari ketiga ini kami fokuskan pencarian di satu titik bongkahan batu besar. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi longsor batu alam di Gunung Kudah, Cirebon, kita terhubung dengan rekan Nata Arman di sana. Nata, selamat sore. Bagaimana update terbaru dari Gunung Kudah? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan update pada hari ini di hari ketiga pencarian dari korban longsor. Untuk hari ini telah ditemukan 2 jenazah yang ditemukan pada sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian untuk proses pencarian pun tadi sudah dihentikan sekitar pukul 11.30 lantaran terjadi longsor susulan ketika sedang akan melakukan proses evakuasi satu korban lagi yang tertimbun di lokasi longsor yang ada di belakang pojok sebelah kanan saya. Dapat kami sampaikan juga bahwa untuk tadi siang pihak dari polisi juga sudah merilis bahwa terdapat 2 tersangka dalam kasus longsor pada tanggal 30 Agustus 2025. Antara lain adalah Abdul Karim sebagai pemilik tambang galian C, kemudian ada juga Ade Rahman selaku kepala teknis tambang galian C. Dan untuk saat ini situasi di lapangan terpantau
sudah mulai mendung, bahkan tadi sempat ada gerimis-gerimis kecil, dan juga diimbau kepada seluruh masyarakat dan juga stakeholder terkait agar meninggalkan lokasi karena ini lokasi merupakan lokasi yang rawan. Dan juga untuk di tebing yang ada di belakang saya ini terlihat ada berwarna sedikit gelap. Ini karena berpotensi ini tanahnya tanah lembab, sehingga apabila ada angin kencang ditambah lagi dengan adanya hujan yang dengan intensitas cukup tinggi, ini pastinya berpotensi akan terjadi longsor susulan. Mengingat pada kemarin malam kami mendapat informasi juga dari pihak Basarnas bahwa terjadi longsor susulan sebanyak 3 kali, ditambah lagi dengan tadi siang sekitar pukul 11, artinya sudah ada total 4 longsor susulan yang terjadi. Namun sangat beruntung sekali ketika tadi longsor sekitar pukul 11, posisi dari para petugas yang melakukan evakuasi atau eskavator yang sedang bekerja tidak berada di sisi sebelah kanan, melainkan sudah beranjak pergi ke sisi sebelah kiri, sehingga ketika longsor susulan terjadi tidak ada korban jiwa. Dan ini pun menjadi satu tantangan bagi para petugas yang sedang melakukan aktivitas evakuasi korban, karena memang diketahui untuk situasi di sini juga banyak sekali di atas tebing ini pasir-pasir yang sudah menumpuk, dan apabila sedikit ada guncangan bahkan angin kencang ini berpotensi untuk seperti ambruk seperti itu. Karena memang untuk data yang kami peroleh juga dan juga berpinjangan dengan warga setempat yang memiliki usaha makanan dan minuman di sekitaran lokasi, bahwa ketika kejadian pada tanggal 30 Mei 2025 tepatnya pada pukul 10, sedang banyak sekali warga ataupun para pekerja yang sedang melakukan aktivitas tambang di sini, dan juga ada beberapa dump truck. Jadi satu dump truck ini berisi sekitar 6 sampai dengan 8 orang, karena tidak hanya mengambil batu kapur saja. Di sini juga ada beberapa yang melakukan pemilahan untuk melakukan sortir batu, karena ada juga beberapa batu yang akan dipakai untuk batu hiasan, kemudian juga ada yang untuk keramik dan lain-lain, sehingga membutuhkan beberapa orang dari kernet yang sedang bertugas melakukan proses dari pemilahan batu. Sehingga memang untuk data yang kami peroleh, yang ada laporannya ini ada sekitar 25 orang yang hilang. Namun ini pun tidak menutup kemungkinan apakah nanti akan bisa bertambah atau justru berkurang. Karena mengingat ketika kondisi pada hari Jumat, ini banyak sekali warga-warga ataupun masyarakat yang sedang melakukan pembantu proses dari pemilahan. Jadi tidak hanya satu mobil, 1 orang atau 2 orang, melainkan lebih dari 5 orang. Dan juga dapat kami sampaikan juga bahwa untuk pencarian sendiri ini akan dilanjutkan pada besok hari, mengingat untuk saat ini cuaca sangat tidak memungkinkan, ditambah lagi saat ini sudah di clear area, bahkan dari tim Basarnas, PBBD juga sudah meninggalkan area, hanya saja tersisa beberapa anggota TNI Polri yang memang berjaga untuk mengantisipasi adanya masyarakat umum yang ingin masuk ke kawasan berbahaya ini. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, jenazah korban longsor Gunung Batu Cirebon, Jawa Barat diserahkan oleh pihak Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon ke pihak keluarga. Usai diserahkan, jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Ya, Bapak dari ujung aja. Ya, dari ujung. Satu jenazah korban longsor Gunung Kuda Cirebon kembali diserahkan ke pihak keluarga dari Rumah Sakit Arjawinangun. Korban atas nama Sanadi merupakan salah satu korban meninggal dari total 17 orang yang sudah berhasil dievakuasi. Usai diserahkan, jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya. Sanadi bekerja sebagai buruh angkut di tambang batu Gunung Kuda Cirebon selama 5 tahun terakhir. Pas teman saya jadi supir ke sana, langsung lari ke rumah ngasih kabar bahwa si almarhum Pak Sanadi terjadi kecelakaan gitu. Itu karena apa? Ya karena masalah batu longsor gitu. Tertimbun kan? Iya, ya 97 kan pulang dari Jakartanya. Dulunya kan nguli di yang lain dulu, tadi masuk ke daerah Gunung Kuda. Ya 5 tahunan Pak, bukan 4 tahun. 5 tahun. Iya. Hingga kini total 17 korban sudah berhasil dievakuasi petugas, sementara 8 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Musibah longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarga Sarwa, salah satu korban yang meninggal dunia. Sementara 8 orang yang masih hilang masih dalam proses pencarian.
Suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhum Sarwa di Blok Pontas, Desa Kedanga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga masih terpukul atas musibah longsor yang mengakibatkan salah satu keluarganya menjadi korban. Sebelumnya pada Jumat siang, keluarga mendapat kabar jika tempat almarhum Sarwa bekerja mengalami longsor. Keluarga pun syok mendengar kabar tersebut, terlebih lagi saat mendengar kabar jika Sarwa dinyatakan meninggal dunia tertimbun longsor. Kini almarhum Sarwa sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Ke rumah sakit saya tuh udah siap, bawa mobil tuh. Di sini ada mobil, orang tua mau ikut. Saya ikut, nggak taunya kakak saya pulang dari lokasi kejadian, bilangnya udah nggak ada, jadi saya drop, nggak kuat. Jam berapa itu? Sekitar jam 3-an lebih lah. Iya, jadi drop, kirain saya tuh udah keselamatan gitu. Nggak taunya drop. Sementara hingga kini upaya pencarian terhadap korban lainnya yang tertimbun masih dilakukan oleh petugas gabungan dengan menggunakan beberapa ekskavator. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. 2 tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Kepolisian Resor Kota Cirebon telah menetapkan AK pemilik tambang dan AR kepala teknik tambang sebagai tersangka kasus longsor Gunung Kuda. Penetapan tersangka setelah memeriksa 8 saksi. Kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Cirebon. Kita sudah tetapkan berdasarkan serangkaian penyidikan yang kita lakukan. Setelah dilakukan gelar perkara, kami tetapkan 2 orang yang dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini, yaitu pengelola tambangnya dan kepala teknik tambang. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus longsor tambang Gunung Kuda yang menewaskan 17 orang tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. 5 hari matangkan strategi dan kekompakan permainan di Bali, Timnas Indonesia terbang ke Jakarta sore ini guna hadapi Cina. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.